Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu memelihara kami. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami hikmat untuk bisa memahami, mengerti, sehingga iman kami kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya mau mengambil renungan kita dari Mazmur 84 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saat ini saya memberikan sebuah perenungan bagi kita semua dengan judul kekuatan dalam hadirat Tuhan. Ayat ini ditulis oleh pemazmur dari Bani Korah. Mereka begitu luar biasa menyatakan pengakuan mereka di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya mereka rasakan saat mereka berada dalam hadirat Tuhan. Tadi dikatakan ada kata kalimat di situ yang berdiam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan, dan yang menjadikan Tuhan itu menjadi kekuatan pribadinya. Saudara, itulah sebenarnya yang saya mau katakan bagaimana kekuatan dalam hadirat Tuhan. Sangat luar biasa hidup kita saat kita berada dalam hadirat Tuhan. Dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kekuatan hadirat Tuhan itu mengubah kehidupan kita, membawa kehidupan kita lebih baik lagi. Yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ. Saya baca ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebuah kata-kata yang luar biasa dari Bani Korah. Dia katakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Jadi ada gairah yang sangat luar biasa. Sebab itu bagian yang pertama saya katakan, kekuatan hadirat Tuhan itu menarik kita dengan gairah datang kepada Tuhan untuk menyembah. Sangat luar biasa. Membuat sebuah gairah yang sangat luar biasa untuk kita terus-menerus datang kepada Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena dia katakan hatiku hancur ingin ketemu dengan Tuhan. Sampai pemazmur dia katakan betapa berharganya satu detik, satu hari itu dalam hadirat Tuhan daripada di tempat yang lain. Ayat 11 dia katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Itu karena begitu berharganya satu detik, satu hari duduk dalam hadirat Tuhan. Karena itu dia katakan menarik gairah yang sangat luar biasa, menarik semangat kita datang kepada Tuhan. Itu kekuatan hadirat yang luar biasa, membuat kita menyala-nyala datang menyembah Tuhan. Jadi bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kekuatan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya katakan yang kedua, tindakan mereka pun akan mengalami sebuah perubahan yang drastis. Firman Tuhan katakan apabila melintasi lembah Baka. Tidak ada orang yang tidak lepas dari namanya lembah Baka. Lembah Baka itu adalah lembah air mata. Lembah Baka itu adalah lembah kesakitan. Lembah Baka itu adalah lembah kengerian. Tempat itu tempat yang mengerikan, bukan tempat yang menyenangkan. Tempat itu tempat yang sangat mengerikan, menakutkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi coba kita lihat pribadi-pribadi yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang berada dalam hadirat Tuhan, dia akan mengubah situasi itu menjadi kehidupan yang luar biasa. Lembah air mata diubahnya menjadi lembah kehidupan, menjadi lembah mata air yang luar biasa. Saya katakan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara adalah situasi yang sangat mengerikan. Bagaikan lembah kengerian. Di mana-mana ada kengerian, di mana-mana ada ketakutan. Tapi orang yang berada dalam hadirat Tuhan, dia bisa mengubah situasi ini menjadi situasi yang aman, yang menjadi situasi yang tentram, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena dia berada dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan yang menuntun membawa dia tetap
berjalan damai, tenang, walaupun situasi itu sangat mengerikan. Ini yang kita lihat. Sungguh mampu mengubah sesuatu itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak enak menjadi enak, situasi yang tidak bagus menjadi bagus. Karena apa? Karena ada kekuatan yang mendorong dari dalam untuk tetap tenang dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yang ketiga ini kekuatan hadirat Tuhan itu, kekuatan dalam hadirat Tuhan itu. Yang ketiga, pribadi-pribadi itu tak pernah mengalami yang namanya kelelahan. Atau dengan kata lain, pribadi-pribadi itu tidak akan pernah kehilangan atau kehabisan kekuatan. Sangat menarik ayat itu. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang pada umumnya berjalan makin lama makin lelah. Berjalan makin lama makin capek. Tapi orang yang berdiam dalam hadirat Tuhan, makin lama berjalan, mereka makin kuat. Kenapa? Karena mereka sudah mengumpulkan kekuatan dari Tuhan. Spirit yang luar biasa dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Makin terbang seperti Raja Wali, dia akan makin kuat menghadapi badai itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan bagi kita, mari saat ini berada dalam hadirat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang kebetulan ketika Tuhan mengizinkan kita stay dalam rumah, tinggal dalam rumah. Karena Tuhan mau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan mau kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga juga. Sehingga saat kita stay itu, kita mengumpulkan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga ketika kita nantinya keluar dari rumah, kita sudah diperlengkapi dengan kekuatan yang luar biasa. Pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu Saudara, selama kita disuruh berdiam di rumah, bangunlah hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan keluarga. Hari ini kita stay di rumah, besok Tuhan suruh kita pergi keluar berperang, kita sudah mengumpulkan semua kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa kita renungkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, betapa dahsyat dan luar biasanya saat kami belajar untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memiliki gairah yang terus menghampiri, memuji, menyembah Tuhan, sehingga tindakan-tindakan kami pun di dalam kehidupan ini sungguh-sungguh berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Hidup kami makin hari makin kuat. Kami mempergunakan waktu yang ada ini untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.